Doa suami untuk istri dan anaknya tersayang. Doa suami untuk istri dan juga anaknya tersayang ini adalah salah satu yang bisa disampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu, di setiap selesai salat maupun keadaan lainnya. Doa juga bisa menjadi salah satu yang menjadi ucapan ulang tahun pernikahan Islami bagi suami ke istrinya, berharap mendapatkan kebaikan, keberkahan dan selalu dilimpahkan karunia-Nya. Percayalah kekuatan doa kebaikan untuk istri itu adalah benar adanya, banyak hal yang telah menjelaskan akan kekuatan doa ini, bahkan hadits doa untuk istri demikian. Maka tak ada salahnya doa disampaikan baik dari suami tercinta yang jauh bekerja, doa untuk istri yang jauh dan untuk anaknya yang sedang berada di rumah, tidak ikut di wilayah kerjanya. Demikian juga bagi istri, ada doa untuk suami dan anak yang bisa dimunajatkan, saling mendoakan adalah kebaikan yang diharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara doa juga tak hanya untuk mendoakan sesuatu hal yang tengah dialami sulit, ketika seorang suami mendapati perlakuan istrinya yang tidak sesuai keinginannya. Misalnya saja, membangkang atau berbuat tidak patut ke suami, kita sebenarnya bisa berdoa, doa suami untuk istri durhaka, meminta kepada Allah segala kebaikan agar istrinya tersebut diberi hidayah dan menyadari kesalahannya. Kita bisa mencoba doa Nabi Muhammad untuk istrinya, doa kebaikan untuk istri yang ia munajatkan, dari doa suami untuk istri setelah akad hingga doa suami untuk istri yang akan melahirkan. Memang, doa yang dimunajatkan Nabi Muhammad adalah bahasa Arab, tapi jika memang tak bisa memahaminya, tentunya kita tak ada masalah berdoa dengan bahasa Indonesia, orang Inggris berdoa dengan bahasa Inggris. Asal doa yang disampaikan adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain selain Allah yang akhirnya menjadi perbuatan yang syirik. Doa suami untuk istri solehah dan anaknya. Pertama, apa saja doa-doa yang bisa disampaikan suami ketika meminta kepada Allah untuk menjadi doa kebaikan bagi istrinya yang solehah? Adapun doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillahirobbil alamin, asholatu wassalamu ala rasulillah. Ya Robi, terima kasih atas nikmat, rahmat, dan keberkahan yang selalu melimpah kepada kami. Engkau telah menyatukan kami dalam ikatan pernikahan yang suci ini. Engkau telah menghalalkan yang sebelumnya belum halal atas kami. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa mengikuti sunnah Rasul-Mu dalam menyempurnakan separuh din-Mu. Ya Allah, Ya Rab, keluarga kecil ini adalah semai ibadah kami, dan kemesraan dalam tuntunan-Mu tak pernah berputus untuk terus mengharapkan ridho dan ampunan-Mu. Doa selalu kupanjatkan sebagai suami, terlantun di setiap sudut ruang nafas yang Engkau berikan kepadaku, kusempatkan di setiap tanggung jawab hamba sebagai manusia. Tak ada kenal waktu ku ceritakan padamu, sebuah pengharapan terlantun di setiap doa, malam, pagi buta yang berkabut. Maupun di terik mentari siang hari yang meluluhkan keringat, semua karena pengharapan ridho-Mu. Terus-menerus kuharapkan ridho dan ampunan-Mu ya Allah, untuk itu, tuntunlah kami ya Allah, jadikan hamba suami yang setia, soleh, dan selalu bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada istri dan anak-anak hamba. Demikian juga tuntunlah istri hamba untuk menjadi istri yang soleh, taat dan tidak durhaka pada suami, orang tua, dan terutama kepada diri-Mu ya Rab. Jauhkan kami dari jalan orang-orang yang Engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Jauhkan kami dari kezaliman dan dari orang-orang yang zalim.
jauhkan kami dari kefasikan dan jalan orang-orang fasik. Ya Allah, jauhkan kami dari kekafiran dan jalan-jalan orang yang kafir. Selamat kami di kehidupan dunia dan akhirat kelak. Ya Robi, jadikan istri dan anak-anakku taat menjalankan perintah-Mu, menjauhi larangan-Mu. Dan jadikan istri dan anak hamba orang yang selalu taat dalam penegakan syariat-Mu. Jadikanlah istri hamba istri yang solehah, menjadi sebaiknya perhiasan dunia bagi rumah tangga kami. Menjadi sahabat terbaik dalam mengarungi suka duka kehidupan, serta ketakwaan padamu. Ya Allah, semoga hamba bisa menjadi imam yang baik, bisa membimbing istri menjadi seorang istri yang solehah, bisa membimbing anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Bisa menjadi imam yang baik dan mampu membimbing anak dan istri solehah, tidak durhaka pada hamba orang tua, kepadamu ya Allah dan kepada agamamu yang maha agung ini. Ya Allah, ya Robi, ampunilah dosa-dosa kami, atas dosa yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, atas dosa yang kami sengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, dalam doa ini pula lah, hamba memohon ampunilah dosa ibu dan bapak kami, ampunilah dosa saudara-saudara, kerabat-kerabat, sahabat-sahabat, guru-guru kami. Ya Allah, ampunilah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, teman kami di dunia dan akhirat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma gfir lana bikarumika ajmain, wa tub wa zaki wafu, amen yaqulu amin amin amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Walhamdulillahi robbil alamin. Doa suami untuk istri setelah akad nikah. Selanjutnya doa suami untuk istri setelah akad nikah di pesta pernikahan. Jadi memang, sebenarnya ada aturan yang harus dilakukan oleh seorang suami ketika telah selesai melakukan ijab dan qabul atau akad nikah kepada istrinya. Jadi, ketika akad nikah selesai dijalankan, maka sebaiknya, hendaklah seorang suami memegang ubun-ubun atau kepala istrinya dengan dibarengi menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, diawali dengan bismillah, kemudian bacalah doa untuk istri setelah akad nikah berikut ini. Doanya sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Artinya, ya Allah sesungguhnya aku memohon kebaikannya dan kebaikan apa yang Engkau ciptakan pada dirinya. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukannya dan keburukan apa yang Engkau ciptakan pada dirinya. Pertama, memegang ubun-ubun istrinya seraya menyebut nama Allah yakni mengucapkan bismillah. Doa suami istri mengharap keberkahan rumah tangga. Ada juga doa suami istri yang dimunajatkan untuk pengharapan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Maka, setelah membaca doa di atas, setelah menikah yang harus disampaikan suami ke istrinya dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada doa lanjutan memohon kepada Allah, yakni untuk dikaruniai keberkahan. Jadi, doa selanjutnya bagi suami istri adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai keberkahan dalam rumah tangga yang telah mulai dibangun dan dijalaninya kelak. Misalnya dengan kalimat, Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fiya. Artinya,
Ya Allah, berkahilah istriku untukku dan berkahilah aku untuk istriku. Selain itu ada juga doa-doa lain yang bisa dimunajatkan sebagai pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keberkahan yang diberikannya. Memang tidak perlu diucapkan satu persatu, ada beberapa keyakinan yang harus disampaikan. Dalam hal ini seorang suami bisa mendoakan istrinya dengan doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikannya dan kebaikan apa yang Engkau ciptakan pada dirinya. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukannya dan keburukan apa yang Engkau ciptakan pada dirinya. Doa suami untuk istri hamil. Bagi suami dan istri, pernikahan adalah hal yang teramat dinantikan, proses generasi pun dipersiapkan, maka kehadiran buah hati begitu diharapkan. Maka tak ada salahnya doa suami untuk istri agar cepat hamil, doa yang dimunajatkan ketika istri hamil sebagai pengharapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan seorang anak yang soleh dan solehah. Berdoalah dengan baik, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadits, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa rumah tangga yang dibangun telah siap untuk diberi kepercayaan sebagai penjaga anak dengan tugas yang benar. Berikut amalan doa yang bisa dipanjatkan oleh suami ketika istri sedang hamil. Penjelasannya sebagai berikut. Al-Fatihah yang dibacakan ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarganya dan segenap sahabat serta para tabi'in dan para pengikut tabi'in. Al-Fatihah ditujukan kepada calon janin. Baca sholawat sebanyak 100 kali. Untuk salawatnya disesuaikan dengan kemampuan saja karena tidak ada literatur yang dengan jelas menjelaskannya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar 3 kali tanpa nafas. Baiknya doa-doa tersebut dibacakan setiap hari terutama ketika malam Jumat dengan sembari mengelus-elus perut istri. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah karena ingat di luar sana banyak orang yang menantikan kehadiran putra dan putri. Allah sudah memberikannya kepada kalian. Doa suami kepada seorang istri yang sudah meninggal. Selanjutnya ada salah satu kewajiban bagi umat Islam yang masih hidup adalah mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Meskipun telah terpisah antara kehidupan dunia dan alam kubur, Allah masih memberikan rahmat kepada orang yang beriman untuk bisa memberikan kebaikan. Sebagai salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan doa kepada mukmin yang telah meninggal mendahului kita, terutama jika yang meninggal adalah orang yang dekat dengan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang mati, seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang manfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Para subscriber Sumarsono HS yang budiman, terima kasih. Anda telah mampir di Sumarsono HS Channel. Dan jangan lupa tekan
tombol lonceng, tombol subscribe, dan komen. Wassalam.